إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan nikmat dan karunia-Nya kembali di Sabtu pekan ketiga ini kita sama-sama berkumpul. Kembali Allah azza wa jalla mudahkan kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di salah satu dari tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dengan Kitabul Jami' min Bulughil Maram, bersama dengan kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, tulisan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabiat beliau, juga kepada semua yang mereka istiqamah di dalam mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semua di antara umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti syariat dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, insyaallah taala pada pertemuan ini kita masuk di hadis yang pertama dari hadis-hadis Kitabul Jami', dan ini adalah hadis yang pertama dari bab yang pertama, yaitu babul adab. Karena dahulu kita sampaikan dalam Kitabul Jami' ini ada 6 bab, ya, dalam Kitabul Jami' ini ada 6 bab. Dan bab yang pertama yaitu babul adab, bab yang berkaitan dengan adab. Dan ini hadis yang pertama, dan beliau di sini rahimahullahu taala menyatakan bab ini mencakup beberapa hadis yang menjelaskan tentang adab-adab di dalam agama Islam, di mana sepatutnya diperhatikan dan diaplikasikan oleh setiap muslim di dalam kehidupan mereka, di keseharian mereka. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun qil ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahhaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6 hal. Ada 6 perkara yang ke-6 hal ini menjadi hak seseorang yang wajib ditunaikan oleh orang yang lain. 6 hal ini menjadi hal yang wajib untuk kita tunaikan terhadap orang lain, atau hal ini adalah hal yang pantas untuk kita dapatkan dari orang lain. Itu namanya hak. Hak kita yang ditunaikan orang lain dan hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ini hak-hak seorang muslim.
Pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, maka sampaikan dan berikan salam kepadanya. Kemudian yang kedua, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Jika dia mengundangmu, maka datangilah, penuhilah undangannya. "Wa idza stansahaka fansah lahu." Dan jika sekiranya dia itu meminta kepadamu nasihat, maka berilah kepadanya nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammidhu. Ketika dia bersin dan dia mengatakan alhamdulillah, maka doakan dia. Syammidhu, tasmid itu adalah dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, manakala dia itu sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Dan manakala dia itu wafat, maka ikutilah atau iringilah jenazahnya. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad SAW di sini menyebutkan 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hak muslim terhadap muslim yang lain ini sifatnya umum, mencakup setiap individu muslim, baik muslim yang keislamannya itu baik, muslim yang dia mengenal sunnah, muslim yang dia itu sudah sama-sama mengaji, muslim yang belum mengenal sunnah, yang tidak sepengajian, maka semuanya sama. Dikatakan hakul muslimi 'alal muslimi situn, hak seorang muslim atas seorang muslim, ya, selama dia muslim, maka dia berhak mendapatkan 6 perkara ini. Mau dia taat, mau dia tidak taat, mau dia sama pengajiannya ataupun tidak sama, mau dia satu masjid ataupun tidak satu masjid, mau dia itu sedang bermasalah dengan kita ataupun tidak sedang bermasalah, selagi dia muslim, maka dia punya hak 6 hal ini. Karena di sini dikatakan oleh beliau hafizahullah taala, ungkapan kata-kata hak muslim atas muslim yang lain ini sifatnya umum, ya, tufidul umum. Maka di setiap individu seorang muslim, mau yang keislamannya sudah baik sempurna ataupun yang keislamannya hanya sebatas pengakuan saja, tetap dia mendapatkan hak ini. Naam. Sekalipun kita bertemu dengan seorang muslim yang kesehariannya dia melakukan maksiat besar, kita tahu dia muslim, dia memakan harta riba, tapi karena dia muslim dia tetap mendapatkan 6 hak ini. Dia muslim tapi dia suka berzina, tetap dia mendapatkan 6 hal ini. Dia muslim tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, durhaka kepada kedua orang tuanya, meninggalkan salat-salat wajibnya, memakan harta orang lain, membolimi anak-anak yatim, dan berbagai bentuk dosa-dosa besar yang lainnya, ya, maka dia seorang muslim, tetap dia muslim. Maka ketika dia sakit, jenguk dia. Ketika dia meninggal, iringi jenazahnya. Ketika dia mengundang, maka usahakan untuk mendatanginya jika tidak ada unsur-unsur yang melarikan kewajiban menjadi tidak wajib, maka tetap kita berikan hak-hak mereka. Akan tetapi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, hukum asalnya iya, selama dia ini masih dalam kategori sebagai seorang muslim, maka dia tetap mendapatkan 6 hak ini, ya, ini hukum asal. Namun hak yang merupakan hukum asal tersebut, ya, dapat gugur jika ada penghalang-penghalangnya. Saya ulang, yang 6 tadi hukum asalnya apa? Wajib. Tapi dia gugur menjadi kewajiban jika sekiranya ada penghalang-penghalangnya. Ya, nanti kita jelaskan. Misal seorang muslim yang mengundang muslim yang lain untuk menghadiri acara walimah pernikahannya atau pernikahan anaknya atau
keluarganya yang penuh akan hal-hal yang berbau maksiat, maka yang awalnya memenuhi undangan adalah wajib, tapi karena ada mawani', ada hal-hal penghalang-penghalang, sehingga gugur kewajiban untuk mendatangi undangannya. Karena ada apa? Mawani'. Maka muslim yang diundang diperbolehkan untuk tidak datang, tidak memenuhi undangan tersebut. Bahkan wajib baginya untuk tidak menghadiri acara-acara yang semacam itu, dan dia menghindari, menjauhi hal yang demikian. Yang hukum asalnya mendatangi undangan wajib berubah menjadi makruh, berubah menjadi haram. Berbeda hukumnya tergantung kadar penghalang-penghalang yang terjadi di dalam acara tersebut. Tayyib. Sehingga tidak kemudian serta-merta mutlak semuanya wajib, apapun keadaannya harus didatangi, tidak. Karena hukum Islam dia terkadang wajib jika tidak ada penghalangnya. Sama puasa Ramadan wajib atau tidak? Wajib, ya. Tapi ketika ada mawani', ada penghalang-penghalang seperti safar, maka gugur kewajibannya. Tetapi dia wajib untuk mengganti, mengqadha di hari yang lain. Tapi karena ada penghalangnya, ya. Jadi tidak semua hal yang wajib serta merta kemudian wajib dikerjakan saat itu juga, tidak. Sama dengan undangan tadi, hukum asalnya wajib, iya, tapi di saat terjadi maksiat nggak ada wajib kita mendatanginya. Hanya saja nanti ketika memang kita perlu untuk datang dan mawani'nya, penghalangnya sudah hilang, maka ketika itu kita datang. Dan ini bisa kita lihat kondisi dan situasi yang ada. Kemudian kata Nabi, sittun, ada 6. Tadi dikatakan hak muslim atas seorang muslim, ini umum, muslim bagaimanapun dia, mau yang sempurna ataupun tidak sempurna keislamannya. Kemudian Nabi katakan ada 6. Bilangan 6 di sini, ingat ya, saya kasih kaidah khusus nih, ada kaidah yang penting. Setiap penyebutan angka bilangan dalam hadis itu bukan dalam bentuk untuk membatasi. Saya ulang, adanya bilangan di dalam hadis itu bukan untuk membatasi, tapi ada kalanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bilangan hanya sebatas untuk memudahkan dalam menghafalnya. Contoh, Nabi katakan ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Apakah tanda orang munafik cuma 3 itu saja? Tidak, karena dalam hadis yang lainnya apa? Mengatakan arba'un, ya, min alamatin nifaq, ada 4 dari tanda-tanda kemunafikan. Dalam hadis ini 3, dalam hadis yang lain 4. Apakah kita katakan Rasulullah pelin-pelan? Tidak konsekuen mana Nabi mah potong 3 nyenyo kini lah lampe bolo. Apakah kemudian kita katakan Rasulullah pelin-pelan? Tidak, karena penyebutan bilangan di dalam hadis itu bukan untuk membatasi, tapi untuk memudahkan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW menyatakan thalathu muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Ada 3 yang membinasakan. Dalam hadis yang lain, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Dalam hadis ini 3, di hadis yang lain ada 7. Itu semua hanya dalam rangka untuk memudahkan agar kita bisa menghafalnya. Coba kalau semua alamatun nifaq disebutkan dalam satu hadis, nah kira-kira gimana? 12 tanda kemunafikan disebutkan dalam satu hadis, akan lebih susah menghafalnya daripada yang 12 ini disebutkan dalam 3 hadis. Akan lebih mudah menghafal 3 hadis dibandingkan satu hadis tapi panjang, ya atau tidak? Makanya penyebutan 6 di sini bukan untuk pembatasan, melainkan semata-mata merupakan untuk memudahkan kita di dalam mengingatnya, juga menegaskan atau memberikan perhatian atau memancing perhatian, ya enggak? Biasanya kalau disebut dengan angka, orang akan tertuju kepada angkanya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 perkara. Nah, otomatis akan terpatri oleh mereka. 3 nih, 3. Ya. Sehingga dengan bilangan tertentu akan memudahkan seseorang itu mengingat hal tersebut.
menjadi sebab adanya perhatian tertuju kepada hal itu. Karena 3, ada 6, ada 7, ada 5 dan sebagainya. Tapi kalau tidak disebutkan, misalkan tanda-tanda munafik itu gini, tidak ada penyebutan 3, maka terkadang orang akan dan akan ada sedikit meringankan. Ada sedikit meringankan atau menganggap remeh dan sebagainya. Taib. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa? Hak itu apa maksudnya? Hal-hal yang tidak sepantasnya ditinggalkan. Itu namanya hak. Hak itu adalah sesuatu atau perkara-perkara yang tidak semestinya ditinggalkan, ya. Maksudnya ada 6 perkara yang di atas tersebut wajib untuk dipenuhi, ya. Ada pula yang mustahab. Di antara 6 tadi, di antara 6 yang kita sebutkan tadi, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, disunnahkan. Tapi semuanya ke-6 ini perkara yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Mau yang wajib, mau yang mustahab tetap dilakukan, ya. Karena penyebutan akan menyebutkan dengan bahasa hak itu adalah sesuatu yang semestinya tidak ditinggalkan, mau itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Taib. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kita sebutkan hak yang pertama. Kata Nabi SAW, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam. Pertanyaan saya, di sini muslim atau muslim yang kita kenal? Dikatakan Nabi muslim di sini, muslim seluruhnya atau muslim yang kita kenal? Muslim seluruhnya. Itu hukum asal, ya. Mau yang kita semasjid ataupun yang tidak semasjid, mau yang kita sedang akur-akur saja ataupun yang sedang dalam sebuah masalah, tapi ini perlu memerlukan hati yang, ya, betul-betul punya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang salim. Karena itu bukan hal yang mudah, ya. Ada permasalahan tapi kita masih bisa saling menyapa, itu bukan hal yang mudah. Ini hal yang susah, tetapi perlu untuk terus kita perhatikan lagi. Memberi salam ketika berjumpa, ya, ini merupakan perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, sampai itu menjadi sebab seseorang itu akan saling mencintai, dan saling mencintainya seorang hamba itu menjadi sebab syarat masuk ke dalam surga, ya atau tidak? Ketika Nabi mengatakan kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian itu beriman, kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan dengan sebuah perkara yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Maka kata Rasulullah, tebarkan salam di antara kalian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma pernah mengisahkan suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal amalan terbaik di dalam Islam, ya. Ayul islami khair, ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang baik? Ada seseorang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Islam yang baik itu adalah satu, engkau sering berbagi makanan dengan orang lain. Yang kedua, engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ketika itu memungkinkan Bapak Ibu sekalian. Maksudnya hal ini adalah misalkan kita sedang ngumpul-ngumpul kayak gini, tiba-tiba kita masuk masjid, kita duduk, kita kenal dengan orang yang di sebelah kanan kita,
Kita tidak kenal dengan orang yang di sebelah kiri kita, terus kita salam hanya kepada yang di sebelah kanan kita saja, yang kiri nggak kita salami, maka ini bukan muslim yang baik. Pernah suatu ketika datang seorang ibu-ibu mengadu kepada saya, Ustaz, apakah orang yang berjilbab dalam itu sama Ustaz? Apakah orang yang berjilbab dalam itu sama? Saya nggak paham dengan pertanyaannya. Saya katakan, maksudnya bagaimana, Bu? Kenapa di pertanyaan adalah semua yang berjilbab dalam itu sama? Begini Pak Ustadz katanya. Pernah suatu ketika katanya, saya pergi dengan 3 orang. Kami pergi 3 orang. Ya, kami pergi 3 orang kepada suatu acara pesta. Akhirnya kami duduk di suatu meja begitu, 3 orang. Dia, kemudian ada temannya lagi. Kan begitu. Nah, Ustaz, datang seseorang Ustaz pakai jilbab dalam Ustaz. Nah, teman saya tadi juga dia pakai jilbab dalam. Saya baru-baru pengen belajar agama Ustaz, masih belum bisa pakai jilbab dalam, tapi kerudung saya pakai katanya. Kerudung saya pakai, jilbab saya pakai, kerudung yang belum, misalkan kayak seperti itu. Nah, datang orang yang pakai jilbab dalam ini Pak Ustaz, dia ada saya di sini, ada dia di situ, orang lain di situ, salamnya nyebrang Ustaz. Cuman yang kesini saja, karena dia kenal. Ya, saya yang ada di sampingnya nggak dikasih salam. Makanya saya nanya Pak Ustaz, apakah orang yang berjilbab dalam itu semuanya seperti itu? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata mindset orang terkadang langsung menilai dengan apa yang tampak oleh mereka. Makanya saya selalu katakan, Anda dan kita nih yang sudah duduk dalam pengajian, yang sudah merubah penampilan kita, yang sudah ingin berpenampilan sebagaimana syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hiasi pakaian ini juga dengan akhlak. Karena orang itu akan memberikan kesimpulan hanya dengan apa yang tampak oleh mereka dari penampilan kita. Yang sudah berjenggot, yang sudah celananya cingkrang, yang sudah berjilbab dalam, yang sudah berkaos kaki, atau ada yang sudah mengenakan cadarnya. Tapi terkadang mereka tidak barengi dan iringi dengan apa? Perubahan sikap dan akhlak. Ini yang tidak baik sebenarnya. Kayak tadi, dia di sini, dia datang dari situ, harusnya kan ke sini dulu ya. Ini enggak nyebrang. Oh, Bu, gimana kabarnya, ulama enggak ketemu? Ini orang kanan kirinya enggak disapa. Akhlak atau bukan? Adab atau bukan? Orang yang seperti ini kurang adab, kurang akhlak. Harusnya kata Nabi kalau mau salam, al-aimanu fal-aiman, yang kanan kemudian terus ke kanan. Kan begitu ya. Ini adab. Dan Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut. Makanya dikatakan taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Engkau memberikan salam kepada yang engkau kenal dan kepada yang belum engkau kenal. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam ini merupakan amalan yang indah, karena di dalamnya terdapat doa keselamatan untuk sesama muslim. Apa sih arti salam? Assalamu alaikum. Assalam artinya apa? Kesejahteraan, keselamatan. Alaikum, atas kalian. Doa kan? Ini amalan yang mulia. Di samping kita ketika memberikan salam itu ibadah, kita dapat ibadah yang lain, yaitu apa? Mendoakan untuk orang tersebut. Jadi dalam memberikan salam minimalnya ada 2 kebaikan. 1, membaca salamnya itu, ya, praktek memberikan salamnya itu ibadah sendiri. Yang kedua, kandungan dari kalimat salam yang itu berarti doa. Berarti kita melakukan 2 ibadah, mendoakan teman dan melaksanakan ibadah yang bernama dengan salam. Maka minimalnya ada 2 ibadah ketika mengucapkan salam. Terus kita malas-malasan, kita tinggalkan, sampai dikatakan oleh sebagian sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, inna min asratis sa'ah an tuqra as-salamu 'ala al-ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda akhir zaman, ya, sesungguhnya di antara tanda-tanda akhir zaman, salam itu hanya akan disampaikan kepada orang yang dikenal saja, ya. Yang enggak dikenal, sorry. Yang dikenal, ayo salaman.
Yang sepengajian disalamin, dicipika-cipiki, yang nggak kenal acuh aja kita. Ini musibah. Dan bukan seperti ini akhlak Islam. Bukan seperti ini akhlak seorang muslim. Setiap muslim, mau dia yang taat atau tidak taat, mau yang rajin ke masjid ataupun yang tidak rajin ke masjid, yang sudah ikut ngaji ataupun yang belum ngaji, tapi dia muslim, maka dia tetap mendapatkan hal atau hak dalam memberikan salam ini. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia seorang mantan pendeta Yahudi besar, pendeta besar Yahudi. Abdullah bin Salam yang dia itu masuk Islam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Abdullah bin Salam masuk Islam karena apa? Penelitiannya. Dia renungi kitab-kitab, dia renungi ayat-ayat Taurat tentang Nabi akhir zaman. Dia temukan Nabi akhir zaman itu begini, dan dia sudah tertuju kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu yang belum dia ketemukan, dan itu harus ada pembuktian. Di dalam Taurat disebutkan Nabi akhir zaman itu orangnya penyabar, penyantun, lembut. Semakin dicaci semakin merendah. Nabi akhir zaman itu semakin dihina, dia semakin jumawa, semakin merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Itu Nabi akhir zaman. Maka Abdullah bin Salam pengen membuktikan itu, karena semuanya yang disebutkan dalam Taurat sudah dia temukan pada diri Muhammad, tinggal satu itu. Kalau memang dalam hal ini benar, maka dia akan masuk Islam. Dan benar jemaah sekalian, dia datangi Muhammad dengan dia membuat skenario seolah-olah dia ingin memancing emosi. Justru ketika Abdullah bin Salam membuat perkara di hadapan Nabi SAW ketika itu di Masjid Nabawi bersama dengan beberapa sahabatnya, yang marah siapa ketika itu? Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu aja. Nabi Muhammad santai. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya wahai Umar, pelan, sabar, jangan kayak gitu. Ini orang lah. Ini dia orang datang mungkin ada keperluan, ada hajat. Ngapain kita keras-kerasin dan sebagainya? Ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Umar untuk ngasih orang ini bantuan, ngasih harta dari Baitul Mal, suruh minta maaf kepada orang ini, Umar merasa berat hati. Dia yang ngata-ngatain Nabi, dia yang mencemooh menghina Nabi, malah saya yang kena hukuman. Sama sekali nggak ada respect sama orang ini. Tapi kemudian Abdullah bin Salam mengaku, wahai Umar, tahu nggak engkau siapa saya? Bodoh amat, bahasa kita yang mungkin kan, ngapain juga saya tahu. Kemudian dia ngaku, saya ini adalah Abdullah bin Salam. Ya, dia katakan bahwasanya aku sudah menemukan beberapa tanda-tanda kenabian, tinggal satu yang belum aku temukan, dan hari ini sudah aku buktikan bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad yang kalian katakan Rasul, memang dialah Rasul yang disebutkan di dalam Taurat. Maka wahai Umar, saksikan hari ini. Maka dia masuk Islam karena apa? Akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Salam, dan akhirnya dia masuk Islam dan dia menjadi salah seorang sahabat yang paling mulia. Abdullah bin Salam, apa kata dia? Kata Abdullah bin Salam, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ji'tu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab, fakana awwalu ma qala ayyuhan nas afshu salam wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Abdullah bin Salam, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, aku pun datang untuk melihatnya, dan ketika itu aku memperhatikan wajahnya, dan aku tidak melihat adanya tanda-tanda kedustaan di dalam wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab terdahulu, mereka itu bisa mengenal seseorang dari raut wajahnya. Dan memang orang-orang Arab itu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Orang Arab itu, mereka menjunjung tinggi nilai kejujuran, sampai Abu Sufyan nggak pengen berdusta.
karena kedustaan bagi masyarakat jahiliyah sampai bagi orang-orang kafir Quraisy yang namanya kejujuran itu wajib dijunjung tinggi, dan kebohongan hanya akan menjatuhkan marwah dan wibawa, dan itu dipegang oleh orang-orang pemuka Quraisy. Orang-orang besar di kalangan orang kafir mereka memegang hal ini, bahwasanya dusta bohong hanya akan merusak kewibawaan. Makanya dikatakan nggak ada tanda-tanda kebohongan dalam wajah Muhammad. Dan di antara hal yang pertama kali beliau sampaikan ketika beliau setiba di Madinah adalah, wahai sekalian manusia, tebarkan salam, saling berbagi makanan, sambung tali kekerabatan, dan salatlah engkau di tengah malam ketika seseorang ketika manusia terlelap dalam tidur mereka, dan maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ada beberapa hal yang disebutkan Nabi: tebarkan salam, kasih makan, sambung tali kekerabatan, dan salat malam. 4 hal ini menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Ini kata Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali beliau sebutkan adalah afsus salam, tebarkan salam. Ini Rasulullah SAW. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, menyebarkan salam itu bukan perkara yang sepele dan remeh. Nilainya sangat besar. Bahkan ia adalah salah satu nasihat pertama yang Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi wasallam ketika awal mula beliau menginjakkan kakinya di kota Madinah. Pesan pertama kira-kira penting enggak tuh? Pesan pertama kali disampaikan, yang biasanya pesan pertama akan pasti diingat, melekat dalam memori seseorang, dan yang dijadikan sebagai pesan pertama adalah afsus salam, tebarkan salam, saling memberi salam. Ini pesan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau itu di Madinah. At-Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab, At-Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhuma pernah menyertai Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma ke pasar. Ternyata Abdullah bin Umar tidak putus-putusnya menebarkan salam kepada siapapun yang dia temui, kenal nggak kenal, asal ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Orang kita assalamualaikum Pak, yuk, ya enggak? Atau terkadang woi, ini kita. Sementara Abdullah bin Umar ketika di pasar Pak, ini mentalnya mental luar biasa loh. Di pasar ketemu siapapun ngasih salam. Kalau zaman sekarang, coba Pak, Anda sehari pergi ke pasar Danau, mulai dari pintu masuk pasar, setiap ketemu orang Anda salamin itu semua orang. Apa yang dikatakan orang? Hah? Waras enggak? Kan begitu ya? Hah? Indah ponek muncung udah tahu. Paling kan seperti itu. Subhanallah. Ini syariat loh Bapak Ibu sekalian. Tapi mulai tabu di masyarakat. Kenapa? Karena mulai mereka meninggalkan hal ini. Sementara Abdullah bin Umar tidak putus-putusnya, asal ketemu muslim, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Jadi mungkin ya di pasar itu ucapannya semuanya salam, ya enggak? Coba melangkah selangkah ketemu orang enggak di pasar? Ketemu, geser ke kanan, orang juga, geser ke kiri, orang juga, pindah ke situ, orang juga. Setidaknya kalau enggak ketemu pembeli, ketemunya penjual, ya toh? Enggak ketemu penjual, ketemu sama-sama pembeli, karena pasar ini semuanya orang. Tapi itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, salah satu di antara sahabat Nabi yang memang tidak segan-segan dalam memberikan pengajaran kepada umat secara terang-terangan. Sebagaimana syariat takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang menyuarakan takbir di pasar-pasar siapa? Abdullah bin Umar, juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada enggak di antara kita yang di pasar berani takbir dengan sedikit suara kita keraskan? Palingan orang kan mengatakan kalau nak takbir, takbirlah sawang, jangan sange-sange, kan begitu? Sekali lagi ini syariat sudah dianggap sebagai hal yang aneh, ya.
Bahkan ada di sebagian masjid yang dimulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yang harusnya setiap salat itu ada takbir, ya toh? Malah di masjid itu tidak ada takbir sama sekali karena dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Ya subhanallah. Ini hal yang sudah sangat membuat hati kita sedih ketika bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. Naam. Maka At-Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab mengatakan Abdullah bin Umar ini ketika dia berpapasan dengan orang di pasar, mau yang kaya mau miskin, pedagang besar ataupun pedagang biasa, pembeli ataupun siapa yang dia temui, kecuali dia akan memberikan salam kepada orang tersebut. Naam. Dan suatu ketika Abdullah bin Umar kembali mengajak At-Tufail untuk menyertainya ke pasar. Ya, kali ini Tufail pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, bukankah sebaiknya kita duduk berbincang-bincang di sini saja? Toh Anda tidaklah berniat untuk membeli sesuatu di pasar dan tidak pula berniat untuk duduk di sana. Terus ngapain ke pasar?" Lihat nih, ternyata Abdullah bin Umar ini ke pasar nggak ada rencana pengen belanja, nggak ada rencana. Nak belanja ke pasar nggak juga, duduk-duduk ngopi di pasar pun nggak ada, tapi ngajak ke pasar ngapain? Kita lihat alasan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? "Wahai Tufail, kita ini ke pasar hanyalah untuk menyebarkan salam." Ya Allah, Abdullah bin Umar ke pasar cuman untuk menyampaikan salam, karena pengetahuan Abdullah bin Umar akan besarnya nilai pahala yang dia dapatkan dari menebarkan salam. Subhanallah. Ada enggak di antara kita yang sudah seperti ini? Jangankan di pasar, Pak, ketemu di masjid kayak gitu aja, bro, kayaknya ya enggak? Terkadang ayo, terkadang kita ketemu di situ, ya kan, tiba-tiba kan gitu, sana atau apapun itulah dengan panggilan-panggilan. Sementara ada ucapan pertama yang harusnya diucapkan, salam, ya kan? Tapi ini sekali lagi sudah mulai luntur, sudah mulai hilang. Mas, gimana mas? Bang, dan seterusnya. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, mudah-mudahan ya setelah kita belajar ini kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Walaupun Anda tidak akan sampai seperti Abdullah bin Umar, ke pasar tak nak belanja, ke pasar pun tak nak beli sesuatu, cuma nak memberikan salam. Mungkin belum ada, bahkan mungkin tak akan ada ya. Tetapi setidaknya kita sudah mulai merubah diri kita, ketemu siapapun kita ucapkan salam, kita sebarkan salam kepada mereka. Itu hak yang pertama, memberikan salam, dan kita tidak akan terlalu berlama-lama di sini. Kemudian hak yang kedua, Nabi SAW menyatakan apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Mayoritas ulama, ini katakan mayoritas, berarti kebanyakan. Berarti ada sebagian yang memandang tidak sama dengan seperti ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi undangan itu hanyalah undangan, ya, undangan yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah pernikahan. Ini mayoritas ulama. Kebanyakan ulama menyatakan bahwasanya undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan walimah pernikahan, walimatul urs, walimah pernikahan. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah atau beberapa ulama di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga para ulama di kalangan al-Zahiri, al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, ada yang menganggap umum sabda Nabi Muhammad SAW sehingga mencakup semua undangan walimatul i'dzar. Apa itu walimatul i'dzar? Ada berapa macam walimah itu? Semacam pertama walimatul urs, yang kedua walimatul aqiqah, yang ketiga walimatul i'dzar.
Ya. Apa itu i'dzar? Apa? Hah? Akikah udah. Walimatul urs pernikahan. Walimatul aqiqah anak lahir. Walimatul i'dzar, hah? Sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Khitan. Aywa. Walimatul i'dzar itu walimah khitan. Ya. Khitan, anak khitan di walimah itu istilahnya walimatul i'dzar. Nah, ini berbeda hukum. Walimatul urs hukumnya wajib. Karena Nabi katakan awlim walau bisa. Buatlah walimah walaupun hanya dengan membantai atau menyembelih 1 ekor kambing. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun walimah yang bisa kita buat, kalau bisa tetap adakan walimah ketika itu pernikahan. Walaupun mungkin hanya makan dengan keluarga kita, dengan mengundang beberapa tetangga, ya udah adakan walimah. Sampai nasihat dari sebagian guru-guru kami, kalau memang tidak bisa walimah itu dengan mengundang banyak orang karena budgetnya yang tidak cukup, ya udah undang orang untuk makan, walaupun menunya mungkin sate, ya kan, dengan bakwan atau lontong atau pical dan sebagainya. Pokoknya panggil orang makan untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya ini anak kami sudah menikah. Jadi yang ingin disampaikan dari walimah itu bukan makanannya, tetapi ibadah pernikahan yang sudah dilangsungkan dan yang sudah dikerjakan, itu inti walimah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, undangan yang wajib, maka hukum mendatanginya adalah wajib. Ya, salah. Saya katakan walimah yang sifatnya wajib, maka hukum mendatanginya adalah wajib. Contohnya pernikahan tadi, hukum walimahnya apa? Wajib. Maka hukum mendatanginya wajib. Yang kedua, hukum walimahnya itu adalah sunnah, maka mendatanginya contoh walimatul aqiqah. Ada walimah aqiqah, hukumnya sunnah aqiqah, walaupun ada sebagian mengatakan hukumnya sunnah muakkadah atau bahkan wajib, ya, maka hukum mendatanginya wajib. Hukum mendatanginya wajib. Karena dia walimahnya sunnah, iya, tapi mendatanginya wajib. Adapun yang walimahnya itu sifatnya mubah, seperti walimatul i'dzar, itu hukum walimahnya mubah. Tidak ada sunnah Nabi mengadakan walimah ketika anak khitan, tidak ada. Tetapi hukumnya mubah, yang dalam artian boleh saja, karena kita bahagia anak kita sudah di khitan. Atau walimah seperti walimah kelulusan anak, itu hukumnya mubah. Walimah pulang dari safar, hukumnya mubah. Tapi ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Dulu ada pemahaman sebagian orang mengatakan pulang dari umrah, pulang dari haji disunahkan untuk melakukan walimah. Wallahu taala alam, sepengetahuan saya itu belum bisa dikatakan sebagai sunnah. Belum bisa dikatakan sebagai sunnah. Kenapa? Karena mengatakan sesuatu sebagai sunnah membutuhkan dalil. Tetapi ketika seseorang balik dari umrah, pulang dari haji, karena ada rasa syukur, ada rasa bahagia, selamat berangkat pulang, ya kan? Kemudian acaranya di sana lancar, Allah mudahkan semuanya, pulang dalam kondisi sehat, ada rasa bahagia dan pengen bersyukur kepada Allah dengan cara mengundang orang, maka itu hukumnya boleh. Selama itu hanya menjadi sebuah kebiasaan atau adat atau hal yang mubah-mubah saja, dan selagi tidak diyakini sebagai sunnah. Ya. Selama tidak diyakini sebagai sunnah, karena menganggap sesuatu sebagai sunnah itu perlu dengan adanya dalil. Wallahu a'lam. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam Ma'alimus Sunnah, ya, dalam kitab Ma'alimus Sunan karya Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau menyebutkan macam-macam walimah. Yang pertama, walimah karena adanya sebab. Walimah karena adanya sebab, seperti pernikahan, walimatul urs, atau sebab kelahiran anak, aqiqah, sebab anak khitan, i'dzar, atau seseorang itu pulang dari perjalanan panjang, itu namanya naqi'ah, ya, an-naqi'ah. Kemudian sebab rumah baru, itu juga walimah, ya. Dan ini adalah walimah yang dikarenakan adanya sebab, ya, sebab khusus, dan itu rata-rata orang ada yang mengamalkannya, ya, rata-rata orang biasa melakukannya, ya kan. Pernikahan itu sudah lumrah, akikah juga sudah wajar, khitan, ya, sudah lumrah juga, ya. Pindah rumah mulai banyak, ya toh. Pulang dari perjalanan ini yang jarang, karena yang banyak sebelum berangkat, ya. Orang mengatakan walimatus safar, ya, walimatus safar, sebelum berangkat, karena tidak ada walimah sebelum keberangkatan. Tetapi Ustaz, kalau sekiranya hanya mengumpulkan keluarga sembari meminta maaf kepada mereka, meminta izin, dan kemudian supaya menyertai doa agar keberangkatannya dilancarkan, dan kemudian di situ dia menjamu keluarganya, selama tidak ada keyakinan dan anggapan itu adalah sunnah, maka hukumnya boleh. Yang kita garis bawahi adalah yang selalu menisbatkan itu kepada sunnah. Kan sunnahnya nggak ada sunnahnya. Tapi kalau boleh, maka hukumnya boleh-boleh saja. Sebagaimana ketika pulang dari safar, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tayyib. Kemudian yang jenis yang kedua, walimah tanpa sebab-sebab yang sudah kita sebutkan tadi, yang orang sekarang selalu menyebutkan dengan istilah apa? Syukuran, ya, istilah syukuran. Contoh, lulus ujian anak, ada acara makan-makan. Kenaikan pangkat, ada makan-makan, ya. Sembuh dari penyakit, ada makan-makan, atau yang semisalnya, atau mengadakan jamuan makan dalam rangka berbagi kebahagiaan, bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan yang semisalnya. Ini semuanya hal yang boleh-boleh saja, hal yang mubah, selama itu tidak diyakini sebagai hal yang sunnah. Paham ya? Ada saya mengatakan tidak boleh? Dalam kajian ini ada kita mengatakan tidak boleh? Enggak. Boleh atau tidak? Boleh, sifatnya hanya mubah, karena hal adat, kebiasaan, urf duniawi saja. Tayyib, duniawi saja, hukumnya mubah. Karena hukum adat itu boleh, hukum asalnya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ngundang orang makan, baik atau tidak? Baik. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Tapi orang meninggal, ngundang orang makan, boleh atau tidak? Kenapa? Kenapa? Oke. Yang namanya walimah itu identik dengan kebahagiaan, iya atau tidak? Coba yang kita sebutkan tadi semuanya. Pesta pernikahan, bahagia atau sedih? Bahagia. Anak lahir, bahagia sedih? Bahagia. Anak khitan, bahagia atau sedih? Bahagia. Pindah rumah baru, bahagia. Pulang dari perjalanan panjang selamat. Anak lulus ujian, sembuh dari sakit, bahagia juga kan? Semuanya bahagia. Keluarga meninggal, bahagia. Maka yang ngundang orang, apakah begitu? Tidak. Makanya kurang tepat
ketika keluarga meninggal ngundang orang makan. Harusnya kalau memang ia pengen sedekah, udah sedekah saja. Tidak dikhususkan harinya, tidak diadakan acara-acara tertentu. Ya udah, beli nasi bungkus, antarkan kepada orang-orang miskin. Apa nih? Sedekah atas nama orang tua kami yang sudah meninggal. Kenapa harus kemudian dibuat acara di rumah, mendoa bersama dan seterusnya? Nah, ini yang dikhawatirkan, menyelisihi bagian daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata terkait dengan walimah pernikahan. Ini yang perlu diperhatikan ya. Siapapun yang punya acara resepsi pernikahan, kalau Anda ngundang orang, maka Anda tetapkan dulu. Yang ditetapkan adalah bukan orangnya, tapi kriteria ataupun apa namanya ya? Apa saya bahasakan nih? Begini, kalau Anda ingin mengundang orang, misalkan Anda mengundang keluarga, ya semua keluarga diundang. Mau yang kaya, mau yang miskin, diundang. Anda ngundang teman, mau teman kaya, teman miskin, diundang. Anda ngundang teman sepekerjaan atau sekantor, mau yang kaya, mau yang miskin, diundang semuanya. Kan begitu. Karena undangan pertama untuk keluarga, untuk teman kerja. Ya mau teman kerja, mau yang miskin, mau yang kaya, tetap diundang, kan begitu. Jangan sampai kita pilih orang yang diundang. Yang pakai pajero diundang, yang berkereta unta ditinggal. Jangan. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Kenapa? Yud'a yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Ya, wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Kata Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk jamuan makan adalah jamuan makan pada acara walimah pernikahan, yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkan dan meninggalkan orang-orang yang membutuhkan. So dia yang diundang tuh yang miskin, yang kaya tuh tidak perlu nyala cukui di rumahnya, kan ya. Kalau kita berbicara tentang seyogyanya, makanya kalau pengen juga ngundang yang kaya, itu pun harus luruskan niat. Jangan ngundang orang yang kaya dalam acara pernikahan kita dalam rangka untuk mengembalikan ada loh. Ada enggak? Ada enggak? Pernah? Subhanallah. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa yakum, jangan. Ya, jangan. Bahkan sebaiknya, bahkan maaf ya, nih kalau hanya berbagi ya, sebaiknya dalam acara-acara pernikahan seperti itu, ya, kita tidak perlu meletakkan. Ini saya katakan ini sebaiknya. Pahami ya kata-kata sebaiknya. Jangan langsung di-cut atau Anda bikin kesimpulan baru. Nah, Ustadz yang mengaji di Masjid Taqwa malam tadi menyobik haram. Amba sampaikan apa? Sebaiknya kita menjaga kehormatan diri kita. Afaf, ifah, menjaga ifah, kehormatan diri dengan tidak apa? Meminta-minta. Ya, kita menjaga ifah diri kita dengan tidak meminta-minta. Anda meletakkan kotak di pintu masuk dalam rangka apa? Apa tujuannya? Diisi. Berarti itu ada semacam minta-minta atau tidak? Iyalah katanya kan. Berarti ya, apa hukum minta-minta dalam agama? Dilarang. Berarti meletakkan hal yang seperti tadi dalam acara pernikahan bagaimana? Anda ambil kesimpulan sendiri. Saya katakan meminta-minta boleh atau tidak? Tidak. Hal yang seperti itu termasuk meminta-minta atau tidak? Masuk. Berarti boleh atau tidak? Tidak mau jawab. Kan lucu. Ayah. Tayyib, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla. Anda enggak perlu meletakkan itu. Kalau ada orang ngasih, terima. Ya jangan ditolak. Kita juga bukan orang kaya, Pak.
Kalau ada yang ngasih, terima. Bahkan saya mendapatkan faedah dari Ustaz Ali Ahmad hafizahullah ketika kami berkunjung ke beliau. Apa beliau cerita begini, datang orang ke saya ngasih uang katanya 500 juta. Uang 500 juta. Ustaz, piti 500 juta. Tolong buatkan pesantren. Tolong buatkan pesantren. Apa kata Ustaz tuh? Kamu kesini ngasih uang 500 juta, suruh saya membuatkan pesantren? Enggak katanya. Kan gitu. Karena apa nanti ujungnya? Beliau yang susah masalah piti, tanggungannya di akhirat besar, ujung-ujung yang menikmati pesantrennya siapa? Orang yang punya uang. Iya kan, orang yang punya uang. Kak memang iya ada piti yang bawa kamai 50, jangan kan 50 juta. Kan gitu katanya. 1 miliar pun bawa kamai, tapi hadiah untuk Dayan. Enggak masalah kata beliau. Artinya apa? Kalau hadiah ya mau berapapun kita terima kan. Tapi kalau kemudian kita meletakkan tempat, inilah kota infak. Ini kota infak. Kota infak itu untuk di sarana-sarana sosial, untuk kemaslahatan umat, oke. Tapi kalau dalam acara pernikahan itu kemaslahatan pribadi, sehingga itu hukumnya lebih dekat kepada tidak dibolehkan. Dan yang terbaik adalah wara. Apa itu wara? Berhati-hati, menjaga hal yang seperti itu. Dan itu kembali kepada masing-masing kita. Wa inna ma'alainal balagh, karena yang wajib bagi kami menyampaikan. Yang jelas apa yang kita ketahui dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, itu yang kita sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam hal ini. Kemudian ada hal yang paling penting dalam masalah ini, ya, sedikit saya tambahkan sebelum kita buka tanya jawab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faman lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah." Dan siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti memenuhi undangan hukumnya wajib. Hukumnya wajib selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Dan tadi saya sudah sebutkan, selama tidak ada penghalang-penghalangnya, maka tidak boleh tidak hadir. Saya sebutkan kisah Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh bin Baz tahu bagaimana Syekh bin Baz, bagaimana kondisi fisik beliau? A'ma, buta. Syekh bin Baz buta beliau, ya. Syekh bin Baz buta. Kemudian beliau satu hari sebelumnya, kalau tidak salah, beliau mendapatkan undangan. Besok datang ke rumah kami Syekh, anak kami menikah. Ya. Syekh waktu itu selesai kajian sore, selesainya setelah salat maghrib. Ya. Setelah maghrib beliau sampaikan kepada orang yang senantiasa menemuinya, carikan sopir. Syekh mau kemana? Saya mau ke tempat si fulan. Langsung orang ini mengatakan, Syekh, tempatnya jauh sekali, perjalanannya lama. Nanti kalau engkau sampai di sana, balik lagi bisa jadi mendekati waktu subuh. Kapan kau akan istirahat? Sementara engkau punya kekurangan, engkau tidak ada udzur di sini, maka janganlah engkau paksakan untuk hadir di sana. Apa kata Syekh? Kalau engkau mau menanggung dosaku di hari kiamat, nggak apa-apa, saya nggak berangkat. Kata Syekh, kalau engkau mau menanggung dosaku di hari kiamat, nggak apa-apa, ya, maka saya nggak perlu berangkat. Tapi kalau nggak siap, carikan sopir. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, karena dia tahu undangan yang akan dia datangi di hari itu tidak ada maksiat. Tayyib, sehingga mendatangi, menjawab undangan, selama undangan itu adalah undangan yang baik dan kemudian tidak ada maksiat di dalamnya, terutama undangan yang sifatnya adalah walimatul urs, pernikahan, maka jangan mencari celah untuk tidak hadir selagi masih bisa. Walaupun sifatnya terlambat, tetap datangi. Karena itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya. Wallahu taala a'la wa alam bil haqqi wassawab. Naam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kita masih dalam hak yang kedua, ya. Kita masih meninggalkan 4 hak di hadis yang pertama ini. Silakan. Baik.
mendatangi walimah yang sifatnya mubah walimahnya, maka hukum mendatanginya sunnah. Yang walimahnya itu mubah, maka mendatanginya hukumnya sunnah, ya. Dan sifat walimahnya yang sunnah atau yang wajib, maka mendatanginya wajib. Paham ya? Karena walimah ada yang wajib, ada walimah yang mubah. Seperti walimatul i'dar, ya, walimah karena khitan, walimahnya mubah, maka mendatanginya sunnah. Mendatanginya sunnah. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Silakan. Apakah boleh menulis nama di dalam hadiah itu? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena terkadang seseorang yang berbahagia, kemudian dia mengetahui adanya hadiah dari seseorang yang dia dekat dengannya, maka itu akan menambah kebahagiaan. Ya atau tidak? Dan ketika dia mendapatkan hadiah, dan itu bukan sedekah, itu hadiah dari misalkan dari seseorang, dan dia itu adalah teman dekatnya, dia akan bahagia. Alhamdulillah dia datang walaupun gak sempat ketemu dan bisa memberikan hadiah, itu akan menambah kebahagiaan. Dan kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling baik, kata Nabi, sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa bahagia yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Maka menulis nama hukumnya boleh selagi niatnya tidak berubah dengan nama itu atau dengan tulisan tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Terkadang kan kita pada posisi sulit. Ada keluarga yang kita tidak diundang, tetapi bagian dari kegiatan walimah yang dalam kegiatan walimah itu terkadang ada penghalang karena sebagian dari mungkin anggota keluarga kita tidak memahami seperti apa yang kita pahami. Contoh pesta apa gitu, dia membawa hal-hal yang ini. Bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita harus memposisikan diri lepas dari kegiatan itu, otomatis silaturahminya putus? Mohon pencerahan. Tayyib. Berarti ini pertanyaannya adalah bagaimana jika itu adalah keluarga, ya, kekerabatan. Kalau kita tinggalkan salah 100%, maka itu akan menjadi sebuah hal yang memutuskan tadi silaturahim. Pertama, sebelum acara itu terlaksana kita sampaikan dulu nasihatnya, ya. Sebelum terlaksana kita sampaikan dulu nasihatnya. Itu kewajiban pertama, ya, kewajiban pertama. Berbeda ketika Anda kemudian nanti nggak bisa mengelak tapi nggak ada nasihat, itu berbeda, ya. Tapi nasihati yang pertama, arahkan kalau bisa, nggak perlulah bawa hal yang seperti itu. Pertama, boros-boros biaya. Yang kedua, ganggu tetangga. Yang ketiga, itu juga tidak ada hubungannya dengan acara yang sedang dilaksanakan, ya toh. Yang keempat, syariat pun melarang hal itu untuk dilakukan. Maka kalau dari saya pribadi sebagai mama atau sebagai omnya, sebagai pamannya dari yang akan menikah, maka saya tidak setuju dalam hal ini. Sampaikan itu. Kalau ternyata dibuat juga, ya, dan itu karena keluarga kita dan kita tidak mungkin, kita tidak membantu kegiatan tersebut, maka kata para ulama adalah hidup di akhir zaman itu memang kita akan terpantak atau berujung kepada kita bisanya apa? Mengingkari. Ujungnya ke situ, ya. Kita akan digiring dan mau nggak mau kita berujung kepada ya kita bisanya mengingkari karena mau lepas 100% mudaratnya lebih besar, kan begitu? Mudaratnya besar, akan putus hubungan dan sebagainya. Tetapi saya sarankan yang pertama, Anda tetap menasihatinya di awal. Yang kedua, sebelum acara itu dimulai, Anda tampakkan atau kita perlihatkan bahwasanya kita adalah orang yang paling berkontribusi dalam acara tersebut, ya atau tidak? Kan biasanya acara itu nanti agak mulai menjelang siang, jam 9-an begitu, di jam 10-an setelah acara resepsinya selesai. Nah, kita sejak sehari sebelumnya sampai di hari hanya
kita pagi menjelang acara itu kita tampakkan kontribusi kita. Nah, ketika mulai mungkin kita sedikit beralasan untuk istirahat, kan begitu? Nah, nanti di saat itu hal maksiat itu bermain lagi, di saat itu istirahat, kita tampakkan lagi dari itu. Nah, ketika nanti bermain lagi, kita cari hal yang lain yang sifatnya kita menjauh dari tempat itu, namun kita tetap membantu mereka. Itu mungkin yang bisa kita berikan sebagai bentuk nasihat dan atau mungkin sebuah jalan untuk dalam hal yang ditanyakan. Wallahu taala a'lam. Nah, silakan. Ya nih, silakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagai orang yang diberikan salam, sebagai kita orang yang diberikan salam, maka yang wajib kita lakukan adalah menjawabnya dan tidak perlu mementingkan maksudnya apa. Karena kalau terlalu kita pentingkan maksudnya apa, nanti alhasil syaitan akan menggiring kita mengatakan bahwasanya orang itu tidak dalam rangka memberi salam, sehingga kita tidak menjawab salam tersebut. Selagi orang mengatakan salam dengan itu nyata-nyata kalimat salam, apapun niat dia, maka tetap kita wajib menjawabnya, dan tidak perlu kemudian kita itu mencari tahu apa tujuan dan maksud dengan dia memberikan salam terlebih dahulu. Satu. Yang kedua, yang ingin sedikit kita garis bawahi dari pertanyaan tadi, ketika seseorang datang dan ada orang yang berkumpul, kan yang seharusnya memberikan salam itu adalah yang datang dan bukan yang duduk. Iya, secara seharusnya boleh seperti itu. Tapi apakah boleh orang yang duduk memberikan salam kepada yang berdiri? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Seperti hukum asalnya yang kecil itu yang memberikan salam kepada yang besar. Apakah yang besar tidak boleh memberikan salam kepada yang lebih kecil? Boleh. Harusnya yang banyak, yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Tapi kalau yang banyak memberikan salam kepada yang sedikit, apakah tidak boleh? Boleh. Yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Apakah yang duduk tidak boleh memberikan salam kepada yang jalan? Hukumnya boleh. Yang berkendaraan harusnya memberikan salam kepada yang jalan kaki. Apakah yang jalan kaki kemudian tidak boleh memberikan salam kepada yang berkendaraan? Maka hukumnya tetap boleh. Ya, sama. Ketika datang orang masuk, kita sendiri masuk, tiba-tiba kita ingin kumpul dalam perkumpulan tersebut, tiba-tiba dia mengucapkan assalamualaikum, sementara kita belum, maka husnudzan kita orang itu yang ingin mengawali kebaikan. Ya, husnudzan kita demikian, terlepas dengan niat mereka, apakah itu dalam tujuan untuk menghina kita, mencemooh kita, karena mereka selalu menghina kita dengan kita sering mengaji ke sana ke sini, dianggap sebagai orang yang si paling saleh lah, atau si paling alim lah, atau dan sebagainya. Maka itu hal mereka, kita tidak terlalu memikirkan apa yang mereka tujukan dari salam yang mereka berikan tersebut, selagi yang kita dengar itu nyata-nyata kalimat salam. Allahu a'lam. Oke, tambahan. Jawab apa kita sendiri yang menjawab, kadang-kadang orang itu yang lain tidak jawab, cuma sendiri yang datang tadi yang jawab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi jika salam itu diberikan kepada perkumpulan, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Menjawab salam hukumnya pada asalnya fardu ain kepada masing-masing orang. Namun ketika salam itu diberikan kepada sebuah perkumpulan, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Seperti saya memulai pembicaraan dengan saya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan kepada umum nih, ada satu dua yang menjawab, yang lain diam saja, maka sudah tidak terkena dosa. Tapi kalau semuanya sama-sama biarlah orang itu yang jawab, semua orang berperasaan seperti itu, alhasil tidak ada satupun yang jawab, maka semua yang ada di masjid ketika itu semuanya terkena dosa. Sama dengan hal yang tadi, ketika seseorang
ngumpul seperti kita, ada orang yang masuk, satu orang menyampaikan salam kepada yang sedang datang, bagaimana dengan yang lain yang mendengarkan? Yang mendengarkan tetap menjawab, yang mendengarkan tetap menjawab pada hukum asalnya, ya. Tetapi jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, jika sudah ada yang menjawab, maka gugur dari yang lain. Contoh, saya duduk di sini sedang ngobrol sama orang, di sini juga ada orang ngobrol sama orang, ada orang masuk memberikan salam kepada yang berdua, assalamualaikum kawan, saya mendengar itu, maka saya mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena kita mendengar. Wallahu a'lam. Nah, ada tambahan lagi? Oh, udah. Silakan. Tergantung kepentingannya. Kalau kepentingan yang dimaksud memang tidak bisa ditinggalkan, ya, dan kemudian tidak ada celah untuk menghadirinya, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Contoh, tempatnya jauh, kendaraan seadanya, cuaca tidak memungkinkan, anak kecil-kecil, ya nggak? Anak kecil-kecil, terus mau gimana? Maka di sini ada udhur, ya, di sini ada udhur, karena di antara penghalang adalah udhur, dan penghalang menghadiri undangan itu ada satu dari sisi yang mengundang, dan penghalang yang kedua dari sisi yang diundang, ya. Dari sisi yang mengundang ketika ada kemaksiatan, penghalang. Dari sisi yang kedua yang diundang, ketidakmampuan, maka berarti ada penghalang. Tetapi adab kita kepada yang mengundang, jika kita tidak bisa datang, berarti kita menghubungi pihak yang mengundang. Iya, hubungi mereka supaya mereka tidak menunggu-nunggu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan. Nabi SAW menyatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah maka akan tumbuh rasa saling mencintai. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Dan bukankah keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan saling mencintai? Maka segala hal yang bisa menumbuhkan rasa saling mencintai, maka itu dianjurkan. Sebagaimana salam, maka hadiah pun juga itu dianjurkan. Memberikan hadiah itu dianjurkan, terutama di hari spesial mereka, yang itu akan menambah kebahagiaan mereka dengan adanya hadiah yang kita berikan. Maka yang terbaik adalah dengan memberikan kepada mereka itu hadiah. Wallahu alam. Dan ada tidak adanya sebab mereka bahagia, tetap juga dianjurkan kita memberikan hadiah. Dalam hadis Nabi, tahadu, saling memberilah hadiah antara satu sama lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memberikan hadiah itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Pertama, masalah haul. Masalah haul. Kemarin ada orang datang ke rumah, katanya mau bikin haul, minta ikut berpartisipasi untuk ya dikatakan apa? Sumbangan Tak dulu kan, ada semacam haul. ya. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, istilah haul itu hanya ada dalam masalah zakat saja, ya tak? Masalah haul itu hanya ada dalam istilah masalah zakat. Kalau zakat, sebelum harta dizakati, setelah cukup nisabnya, maka tunggu satu haul. Atau dalam masalah radha'ah, penyusuan, ada istilah haul. Haulun haulan, 2 tahun penyapihan, itu haul. Adapun dalam acara-acara, maka tidak dikenal istilah haul. Dan itu istilah haul itu dibuat oleh orang-orang yang mereka selalu membuat atau mereka identik dengan melakukan hal-hal yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Karena
1000 hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dibuat acara oleh generasi sahabat. Ya atau tidak? Ya. Sementara 1000 hari setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada enggak sahabat? Masih ada. Ya. Terutama di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memimpin selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah berapa hari? 300, 360, 360. Tambah setengah, belum sampai 1000. Berarti setelah memimpin Umar 1000 hari Nabi wafat, ada enggak Umar menganjurkan sahabat untuk melakukan hal itu? La wallah, enggak ada. Ya. Utsman enggak juga ada. Dan Utsman di antara orang yang paling lama menjadi seorang pemimpin. Ya tak? Juga tidak ada. Terus ini ajaran siapa? Sehingga setiap sumbangan yang ditujukan kepada acara-acara yang itu adalah acara-acara yang muhdats, acara yang diada-adakan, maka ada hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Man awa muhdithan, siapa yang menolong orang yang membuat perkara yang muhdats, maka dosa mereka itu sama dengan yang melakukan perkara yang muhdats itu sendiri. Pelaku dengan yang membantu dosanya sama. Ya. Kita ingin melepaskan diri dari hal itu, tapi kita ikut membantu acara terlaksana, maka ibaratnya kita sudah ikut menyelenggarakan dan hadir di sana, walaupun sebenarnya kita tidak hadir. Maka hal yang seperti itu tidak perlu diberikan. Wallahu alam. Kalaupun cara menolaknya, mungkin masing-masing daerah berbeda cara penolakannya. Wallahu alam bisawab. Mungkin cukup ya. Mau nambah? Alah Pak ya. Alah lama-lama Pak jauh ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah azza wajalla. Lah wae pandangan ditompoh kan ya Pak. Naam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya muslim star. Siap menemani hijrahmu.